malam ini dengan tema 20 menit jago bikin konten Instagram kekinian. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dena Ilmi. Saya yang diamanahi hari ini menjadi host yang memandu teman-teman di webinar malam ini. Sebelumnya, untuk suara saya apakah sudah jelas? Silahkan jelas. tulis di kolom chat. Cukup Sudah jelas atau belum? Sudah jelas, Kak. Oke, jelas ya? Nah, sebelumnya nih, sebelum kita mulai, saya mau tahu dulu nih, ini kan ada sekitar 20-an peserta. Nah, teman-teman dari mana aja nih? Silakan perkenalkan nama sama dari mana aja. Silakan tulis di kolom chat ya. Oke, ada Syarif sama Rinda. Dari Samarinda, siapa lagi nih? Yang lain? Ada Niko dari Surabaya. Ada Nesya dari Depok. Oke, siapa lagi? Ada Afiawan dari Solo. Oke, luar biasa. Ada Boga dari Barabai. Wah, dekat berarti saya Banjarbaru. Kalsel juga. Nah, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Tasikmalaya. Oke, semoga seiring berjalannya webinar kita malam ini semakin bertambah ya pesertanya. Oke. Nah, untuk pembicara malam ini juga sudah online nih. Jadi pembicara malam ini itu Pak Rifki Zakiri, salah satu co-founder juga di Rumah Digital Marketer. Tentang Rumah Digital Marketer nanti juga akan dijelaskan apa sih itu Rumah Digital Marketer, mungkin di akhir sesi bakal dijelaskan. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman ikuti ya sampai akhir sesi, karena di akhir nanti juga akan ada giveaway untuk teman-teman. Jadi silahkan teman-teman ikuti sampai akhir webinar malam ini. Oke, nggak perlu berlama-lama kayaknya ya. Langsung aja kita mulai untuk materinya karena takutnya terlalu malam nanti. Oke, kepada Rifki Zakiri, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nanti pada Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar oleh teman-teman? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa bersama dalam rangka webinar online bersama Rumah Digital Marketer. Dan hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu 20 menit jago bikin Instagram, bikin konten Instagram kekinian. Nah, sebentar lagi akan saya share screen tentang materinya. Oh ya, sebelumnya teman-teman apakah sudah tahu? Dan menurut teman-teman semua, apa sih arti dari konten itu? Silahkan tuliskan di kolom chat yang teman-teman pahami tentang konten. Apa sih itu konten? Silahkan ya, dituliskan di kolom chat. Sembari menunggu saya share screen. Wah, sudah terlihat? Terlihat, Kak. Baik.
Nah, tema kali ini yaitu jago bikin konten, 20 menit jago bikin konten Instagram kekinian. Nah, sebelum kita membuat konten itu, tentunya kita harus tahu apa sih definisi dari konten. Tadi teman-teman sudah ada yang menuliskan content is the king, baik. Lalu ada dari Syarif Hidayatullah, informasi yang kita sampaikan melalui media. Baik, konten dari Hanafi adalah informasi yang tersedia melalui media ataupun produk elektronik. Nah, sekarang saya akan sampaikan pengertian konten yang saya ambil dari buku Layout 2020 karya dari Suryanto Rustad. Beliau ini merupakan seorang desainer grafis, juga pakar di dalam bidang desainer grafis. Baik, apa sih itu konten? Konten adalah elemen yang dilihat atau dibaca orang. Elemen konten ada banyak jenisnya, ada judul, ada isi, foto, dan lain-lain. Dan mungkin kita pun tidak tahu persis apa nama dari elemen-elemen tersebut. Apa sih tujuan dari konten tersebut? Tujuan dari konten adalah tujuannya adalah agar naskah nyaman dibaca, sehingga audiens mudah menangkap informasinya. Nah, lanjut. Kita akan membahas tentang elemen dari konten. Menurut teman-teman, apa aja sih elemen dari konten? Silahkan tuliskan di kolom chat. Apa saja elemen dari konten? Kita sharing-sharing santai saja ya, sambil bertukar informasi. Mungkin ada yang lebih tahu daripada saya hanya men-sharingkan apa yang sudah saya pelajari. Baik. Langsung saja. Elemen dari konten itu terdiri dari dua. Yang pertama ada elemen teks dan juga elemen gambar. Kita yang pertama akan membahas tentang elemen teks. Elemen teks itu terdiri dari banyak. Di sana sudah saya tuliskan, ada headline, ada tag, body text, subhead, byline, caption, full quotes, sidebar, initial, caps, dan folio. Namun kita tidak akan membahas semuanya karena akan terlalu panjang. Jadi kita akan fokus pada yang bukan opsional. Di sana saya tuliskan required, headline, dan body text. Kita akan membahas tentang headline, apa itu headline, apa kegunaannya, dan bagaimana kita sampaikan di sebuah konten. Lalu body text juga kita akan bahas, kita kupas satu-satu. Kita kupas headline dan kita juga kupas body text. Baik. Lalu juga ada elemen gambar. Elemen gambar ini terdiri dari art, infografik, iklan, line, dan bullet. Dan yang kita bahas pada malam hari ini adalah elemen gambar, yaitu art. Selanjutnya, baik, kita sudah masuk ke pembahasan headline, heading, title, dan judul apapun namanya. Terus apa sih fungsi dari headline? Fungsinya tentunya untuk menarik perhatian orang agar membaca isi naskah atau body text. Kalimat pendek tapi provokatif dan desain secara khusus. Lalu bagaimana level emphasis? Emphasis itu istilah dalam desain, yaitu penekanan. Levelnya adalah paling kuat, berat visualnya nomor 1 bersama-sama dengan art. Lalu apa atributnya? Ukurannya tentunya paling besar, bentuk dan style huruf paling menarik, dan posisinya yang paling terlihat. Di sana sudah saya contohkan, ada 2 cover dari novel. Yang satu ada cover The Room, karya dari Jonas Carlson. Lalu juga ada cover dari penulis novel Indonesia, Teredie, dengan headline dengan judul Negeri Para Berdebah. Di sana yang menjadi fokus pada cover The Room dibuat semenarik mungkin dan disesuaikan dengan konteks. Karena konteksnya The Room, maka sebuah ruangan tentunya akan bisa dimasuki. Makanya di bagian huruf O-nya itu dibikin dengan apa ya? Dengan sebegitu
dengan sedemikian rupa sehingga terlihat seperti sebuah ruangan yang bisa dimasuki. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan body text. Body text, body copy, copy text, atau isi naskah, apapun namanya. Fungsinya tentunya ini adalah isi bacaan, naskah, tentunya informasi utama. Level emphasis-nya atau level penekanannya lemah di antara subhead dan caption yang kita skip tadi. Ukurannya biasanya antara 7 sampai 12 poin. Biasanya kalau kita mengetik di Microsoft Word, itu akan di defaultkan di poin 11 dan fontnya pun Calibri. Dan ukuran ini tergantung medianya dan pembaca. Bentuk dan style hurufnya harus legible dalam artian mudah dibaca dan readable, sama juga dapat dibaca. Posisinya mendominasi halaman. Di sana ada contoh gambar. Di sini ada majalah, lalu dengan judul The Magazine of Oxford. Di sana body text-nya mendominasi. Baik, kita lanjut. Ini kalau ingin lihat lebih besarnya. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Di sana juga ada art di sebelah kanannya, gambar kakek-kakek. Di sebelah kirinya full, lebih banyak body text-nya. Selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu art atau artwork. Fungsinya memberi informasi visual dan menarik perhatian ke naskah atau body text. Biasanya art ini berbentuk gambar, foto, ilustrasi, tipografi, semua tersebut bisa disebut dengan art. Level penekanannya, gambar utama paling kuat, visualnya nomor 1 bersama dengan headline. Gambar utama ukurannya paling besar, gambar lain lebih kecil, bentuk dan warna menarik, posisi paling terlihat. Di sana juga ada contoh majalah. Judul temanya yaitu Superbad. Di sana dapat dilihat bagaimana level gambarnya sangat kuat. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk lihat lebih jelasnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dasar pemilihan dan penataan huruf. Saya akan mengambil contoh. Di sini ada website perusahaan dan novel. Website perusahaan biasanya dipilih bentuk huruf yang berkesan formal dan profesional. Lalu untuk novel sendiri, isi naskahnya tentunya sangat panjang, tujuannya untuk menghibur pembacanya. Makanya perlu memakai teks yang tipe legible dan readable, harus nyaman dibaca karena tulisannya amat banyak. Untuk lebih jelasnya silakan dilihat. Di sini saya ngambil di websitenya YouTube. Di sana jelas bahwasanya yang dipakai yaitu font yang terlihat profesional. Kalau istilahnya ini font sans serif namanya. Di ujung dari fontnya itu tidak terdapat kail atau ekor seperti pada Times New Roman. Seperti itu. Lalu untuk font yang digunakan pada novel, ini novelnya Novel Negeri pada Berdebah yang covernya saya tampilkan di slide sebelumnya. Di sini fontnya dipakai yang nyaman dibaca, berlama-lama nyaman dibaca, sehingga pembaca tidak merasa bosan dan kaku ketika menikmati novel tersebut. Baik, selanjutnya adalah keselarasan jenis huruf dan konten. Tentunya untuk membuat sebuah konten, salah satu elemennya yaitu adalah huruf, pemilihan font, dan lain-lain. Seperti pada warna, tiap jenis huruf mengandung sifat atau kepribadian tertentu. Makanya kita dianjurkan jangan memilih jenis font yang kepribadian tidak selaras dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Saya ada kuis untuk teman-teman semua. Silahkan dijawab di kolom chat. Oke, saya harapkan partisipasinya. Siap untuk kuisnya, teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom chat kalau sudah siap untuk kuisnya. Siap, baik. Nisa sudah siap. Yang lain bagaimana?
Oke, kita akan mulai kuisnya. Jadi teman-teman silahkan berkomentar menjawab kuis yang akan saya berikan. Baik. 3, 2, 1. Oh, belum ternyata. Jadi pertanyaan dari kuisnya, silahkan temukan apa yang tidak sesuai dan menurut teman-teman semua aneh dalam tampilan gambar setelah ini. Jadi silahkan temukan apapun yang tidak selaras ataupun tidak sesuai. Silahkan. Kita mulai ya. Go. Nah, silahkan amati. Kira-kira apa sih yang salah dari tampilan ini? Baik, ada yang menyebutkan warna, font tulisan, font dan warna. Terlalu horor sih. Art bagus. Hah? Oke, kita masih membahas tentang font ya, belum membahas tentang art. Baik, font. Nah, teman-teman tadi sudah menyampaikan bahwasanya ada yang salah dari font dan warnanya. Semisal teman-teman adalah seorang desainer pro, profesional desainer, apa yang akan teman-teman rubah ketika melihat kejadian seperti ini? Silahkan sampaikan di kolom chat. Kira-kira apa yang akan teman-teman rubah? Warna tulisan. Fontnya dirubah. Merah kan cute sih ya. Oke, fontnya. Ada yang memberitahu Caca tadi, mungkin lebih soft warnanya dan tulisannya sesuai karakter judul. Oke. Jadi ini kan kontennya 10 tips memandikan bayi. Sedangkan font yang dipakai dan warna yang dipakai itu malah memberikan kesan darah dan kesan horor. Sundul bolong ya, cocok. Jadi seram. Oke. Teman-teman sudah masing-masing memberikan pendapatnya. Sekarang teman-teman lanjut ke kuis selanjutnya. Oh ya, jadi bagaimana penyelesaian masalah dari konten ini? Warnanya diubah menjadi lebih soft karena konteksnya membandingkan bayi. Mungkin warna pink, warna-warna pastel, dan fontnya pun yang dipilih yang rada-rada soft, seperti font-font yang berkesan ada bulat-bulatnya di ujung, kesan bundar, kesan tumpul. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nanti horor malam-malam, bahas-bahas yang horor gini. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa yang salah dari tampilan ini? Silakan sampaikan juga seperti yang tadi. Apa sih yang keliru, apa yang tidak selaras? Taruh imut siap. Lebih bagusnya warnanya diubah merah seperti api-api gitu. Fontnya kurang tegas. Baik. Karena konten yang ingin kita sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan yaitu hindari bahaya kebakaran. Tentunya kita harus memakai font-font yang tegas dan warna-warna yang tegas. Baik. Fontnya kurang bagus kalimatnya perintah, jadi fontnya harus tegas. Baik. Dari Indah, lalu dari Angel William. Jangan warna pastel dan fontnya juga kurang tegas. Oke. Backgroundnya kurang cocok. Oke, kita sudah dapat solusinya, yaitu memakai font-font yang tegas dan di kapital semua, semisal. Lalu biasanya kan warning atau tanda-tanda baca, tanda rambu-rambu lalu lintas itu biasanya bagaimana? Mungkin warna kuning, terus warna hitam, kasih gambar api, baik. Agar barangkali ada yang kurang bisa membaca tulisan. Oke. Di atasnya ditaruh icon api, di bawahnya ditulis hindari bahaya kebakaran. Oke.
selanjutnya. Ini ada contoh lagi. Nah, kita fokus ke gambar yang sebelah kiri, cover yang sebelah kiri. Kira-kira apa sih yang salah dari, apa sih yang kurang tepat, maksud saya, dari cover tersebut? Ukuran font sulit dibaca. Kita fokus ke headline-nya ya. Apa aku seorang pembunuh? Oke, ada yang masih tahu kalau ukuran fontnya sulit dibaca. Mungkin fontnya sulit dibaca. Oke. Teksnya, fontnya terlalu sulit. Ya. Berarti kan tidak mencerminkan legible dan readable. Sehingga orang susah membacanya sebab terlalu kecil. Oke. Karena fontnya kurang mencolok. Oke. Di sini kan konteksnya tentang seorang pembunuh. Seharusnya font-font yang dipakai ataupun art yang dipakai pun di sini malah seperti seorang maling, bukan seorang pembunuh, bahkan seorang ninja. Biasanya pembunuh itu ada pisaunya, ada macam-macamnya yang ngeri-ngeri. Sedangkan di cover ini fontnya malah dipakai yang bulat-bulat, yang lebih apa ya? Jadi kurang memberikan kesan pembunuh. Oke, ada dari Nico Christian kurang kejam, baik. Nah, kita pindah ke sebelah kanan. Ada kumpulan puisi yang ditulis oleh Ramadan GG. Mungkin ada saran dari teman-teman semua, bagaimana semestinya covernya, bagaimana pemilihan fontnya. Biasanya kan kalau puisi itu estetik-estetik gitu ya. Font-font yang dipakai, fontnya lebih kalem, lebih apa ya, lebih berselera, galau-galau gitu kalau puisi. Jadi semestinya bukan font yang seperti ini, bukan font-font yang tegas dan tinggi seperti ini, melainkan font-font yang seperti apa ya? Kalau teman-teman pernah baca NK apa namanya? Nanti kita ceritakan, wah cerita apa? Lupa saya nama filmnya. Baik dari Hanafi terlalu sederhana untuk judul puisi yang begitu cute untuk dibaca. Jadi kesan yang diberikan font itu sangat berarti bagi pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita. Makanya kita jangan sampai keliru. Kita lihat dulu berapa kali apakah elemen yang kita pakai itu sesuai dengan tujuan kita membuat konten tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan membahas tentang ukuran font. Di sini saya mengambil dari penelitian Hayden Pickering, desainer dan penulis Smashing Magazine untuk headline. Beliau mengatakan lebih dari 51% website menggunakan jenis font sans serif. Font sans serif ini yang seperti saya gunakan. Ini fontnya bernama Poppins. Teman-teman bisa cari di Google Font kalau ingin memakainya juga. Karena apa? Mereka memakai font sans serif ini karena lebih menonjol dan jelas terbaca dari jarak jauh. Sans serif juga populer untuk dipakai untuk body text atau isi naskah. Sedangkan ukuran font headline di website rata-rata 18 sampai 28 pixel. Untuk body text-nya 12 sampai 14 pixel. Jadi kesimpulannya secara umum besar headline itu 2 kali lebih besar daripada body text. Jadi rumusnya begitu saja, 2 kali lebih besar. Teman-teman bikin headline di atas, lalu bikin isi naskahnya di bawah, fontnya dibedakan 2 kali lipat saja. Misal headline-nya teman-teman pakai 40 poin, body text-nya teman-teman pakai 20 poin. Seperti itu sederhananya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung. Tadi kita sudah membahas tentang konten, apa saja itu elemennya, dan apa saja yang wajib kita fokuskan untuk membuat sebuah konten. Tadi kita sudah membahas headline, body text, dan art. Dan tentunya ini elemen yang penting karena selain ini merupakan opsional bagi teman-teman untuk memakainya. Tentunya yang penting adalah headline, judul, lalu di dalamnya, di bawahnya ada body text, yaitu isi naskah,
dan ada art atau gambar ilustrasi untuk memudahkan penyampaian pesan kepada audiens kita. Jadi kuncinya cuma 3, headline, body text, dan art. Oke. Kita lanjut. Oke, untuk font teman-teman, ini saya berikan link. Kalau teman-teman ingin mencari font-font yang menarik, yang bagus, silahkan cari di Google Font. Lalu juga ada dari www.behance.net, lalu www.devfont.com. Teman-teman bisa cari di sana. Silahkan screenshot kalau ingin mencarinya nanti. Oke. Sudah di screenshot ya? Kita lanjutkan. Lalu untuk gambar-gambar, untuk memenuhi elemen art, elemen pendukung, teman-teman bisa mencari di situs-situs berikut. Bisa mencarinya di Prepik, Unsplash, Pexel, Pixabay, RGB Stock, ataupun Isor Public. Silahkan di screenshot. Mungkin teman-teman nanti akan butuh ketika mencari gambar-gambar yang free. Oke, sudah di screenshot ya. Kita lanjutkan. Lalu untuk icon-icon, teman-teman bisa mencari di situs-situs berikut. Silakan di screenshot saja, barangkali nanti berguna bagi teman-teman semua yang ingin membuat konten yang menarik. Oke. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Lalu di mana inspirasi kita membuat konten, membuat desain yang menarik? Teman-teman bisa mencari di Behance, bisa mencari di Dribbble, Pinterest, YouTube, maupun di Fit AG Pro Designer. Dan tentunya ini menjurus kepada bidang yang teman-teman dalami. Semisal teman-teman suka sedang berjualan sepatu, teman-teman bisa mencari inspirasi di Pinterest dan Behance, Dribbble. Di sana banyak inspirasi bagaimana mengemas sebuah konten gambar sepatu menjadi lebih menarik. Teman-teman bisa lihat di sana bagaimana para pro designer mengemas konten menjadi sebuah tampilan yang menarik. Oke, silakan di screenshot saja. Oke, terakhir, terima kasih. Mungkin setelah ini kita akan praktek sebentar. Teman-teman ingin praktek atau tidak? Saya tanya dulu. Mungkin ada yang sudah ngantuk atau bagaimana. Kalau ingin praktek, silahkan. Ingin praktek, oke. Pengen banget. Oke, kita praktek sebentar ya. Oh ya, teman-teman semua ada yang sudah pernah bikin konten? Desain maksudnya? Biasanya memakai tools apa saja? Silahkan tulis di kolom chat. Saya juga pengen tahu teman-teman biasanya bikin konten di mana. Pakai Canva, baik. Oke. Canva. Ada yang pernah pakai PowerPoint? Sundul. Apa tuh Sundul? Canva, PPT. Ah, ya, PPT. Pernah pakai PPT. Canva. PowerPoint. Oke, kita langsung praktek ya. Kali ini kita akan memakai Canva yang biasanya teman-teman pakai. Dan PowerPoint pun tadi, ini pun saya mendesain layout juga di PowerPoint. Bisa teman-teman lihat. Ini semua PowerPoint, jelas PowerPoint semuanya. Oke. Kita akan praktek di Canva. Sudah terlihat ya semuanya? Sudah terlihat atau belum? Belum ya? Sebentar. Kalau ini sudah terlihat? Sudah terlihat atau belum? Oke, sudah. Kita praktek sedikit. Ini tadi saya sudah nyoba-nyoba sedikit. Nah,
Jadi saya kaget juga ketika dulu kan pernah nyoba juga Canva itu tahun berapa ya. Lama-kelamaan ternyata update-nya luar biasa. Teman-teman bisa juga bikin apa ya? Bikin seperti ini. Coba teman-teman lihat. Wah, bisa bergerak gitu. Luar biasa. Teman-teman juga bisa memanfaatkan template-template yang sudah tersedia di sini tentunya dengan sedikit ataupun banyak modifikasi agar terlihat lebih bagus. Oke, kita bikin dari awal ya. Teman-teman ada request ingin dibikinkan apa? Silakan request saja. Pengen dicontohkan apa? Silakan tulis di kolom chat. Parfum. Baik. Kita cari ya. Apakah ada? Kita cari parfum. Parfum ada nggak? Kita ambil di foto ya berarti. Parfum. Oke, ada parfum di sini. Mungkin saya ambil yang ini saja. Teman-teman bisa ikuti. Nanti silakan dipraktekkan. Saya pengen di sebelah kiri yang agak kosong. Oke. Kita perhatikan ruang kosong ya agar bisa agar konten kita juga bernafas seperti kita semua. Jadi orang-orang ketika melihat pun akan terfokus. Baik, selanjutnya kita tuliskan apa ya? Kita tuliskan sel ya. Sel. Oke, kita cari sel di sini. Ada atau tidak? Oke. Ada. Oh, malah premium. Kita tidak premium. Sayang sekali. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan versi gratisnya karena beberapa ada yang premium, saya juga belum premium. Oke. Mungkin ini kita ambil warna putih ya, agar lebih sesuai dengan warnanya. Nah, kita kecilkan. Mbak Caca biasanya ada diskon atau enggak? Sudah nanya diskon aja saya. Oke. Kita taruh di pojok sini ya agar lebih terlihat. Oh ya pasti. Biasanya diskonnya berapa Mbak? Kita tuliskan di sini. Kita diskon 15. Oke, kita ambil 15 ya. Saya juga kaget awalnya. Di sini sudah ini untuk headline biasanya. Tambahkan judul, ya namanya juga judul. Tambahkan subjudul, tambahkan sedikit teks isi. Nah, ukurannya pun sudah diberikan oleh Canva itu sendiri, jadi akan memudahkan teman-teman untuk membuat kontennya. Nah, kita pengen apa tadi? Diskon 15% ya. 15%. Oh, kita pakai template saja. Diskon special offer ada ya.
Nggak ada, Pak. Kita bikin pakai elemen. Kita ambil lingkaran, ada nggak? Oke, ada lingkaran ya. Sekarang 50%. Nah, kita pakai ini. Terus kita tambahkan teksnya saja. Berapa tadi? 15%. Kurang mantul ya. Fontnya kita ganti font. Ada atau enggak? Serat. Font sejuta umat ini biasanya. Kita ganti warnanya biar lebih terlihat. Jadi kunci, oh salah. Keliru ya. Kita ganti pakai warna. Oh ini ada fitur menarik dari Canva. Jadi teman-teman bisa ngambil warna langsung. Di sini tersedia warna yang ada di foto yang sudah teman-teman import di desainnya. Jadi teman-teman bisa ambil warnanya. Saya pilih yang ini mungkin. Seratnya kurang tebal ya. Jadi kita cari yang tebal-tebal mana. Oke. Lumayan tebal tapi oke. Cukup sederhana tapi lumayan. Kita sesuaikan tempatnya agar lebih enak dilihat. Kok cara oke, sudah ada yang masuk pertanyaan. Oke. Kita sesuaikan biar ruangnya tidak terasa kosong. Cara setting ukuran hasil editan Kak, biar pas di story IG gimana yang pakai Canva. Jadi ukuran untuk story dari Instagram biasanya itu 10.080 dikali 1920. Biasanya 1080 kali 1920 ya. Untuk settingnya gimana? Nanti kita tampilkan setelah ini ya. Terlalu sederhana ternyata. Kita lihat yang dari atas tadi sudah saya bikinkan di awal. Seperti ini hasilnya. Kalau teman-teman ingin membuat outline-nya ada, teman-teman bisa ambil dari sini. Sini ada efek, bisa teman-teman ambil. Iya, kayaknya kurang deh ya. Soalnya tadi kita langsung ambil foto dari sini, bukan dari brandnya langsung. Ini teman-teman kalau misal ada yang jualan PS, silahkan. Ini menarik loh. Dia video. Jadi teman-teman bisa bikin
video juga dari sini. Untuk promo-promo yang ingin teman-teman sampaikan. Nah, yang ini juga. Ini awalnya gambar biasa, kita tambahkan sedikit shape di sini. Kalau sel biasanya sudah beberapa ada sih videonya, sel-sel gitu. Oke. Banyaklah. Teman-teman bisa explore Canva ini untuk memaksimalkan konten teman-teman semua. Bisa bikin-bikin video-video menarik. Seperti ini misal. Oke. Ini tadi juga saya bikin. Ini awalnya foto biasa. Teman-teman juga bisa bikin seperti ini. Oke. Ini kurang ya. Ini saya nggak tahu nih, nggak bisa digeser. Saya pengen geser sebenarnya. Biar platformnya agak ke bawah tadi. Oke. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Silakan teman-teman. Praktekkan di rumah. Oke, itu udah replace background, dasarnya juga bisa. Oke, baik. Nanti kita akan coba-coba lagi ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya kembalikan kepada host kita, Kak Zainal. Silakan, Kak Zainal. Oh ya, tadi teman-teman juga ada yang ingat? Hari ini kita akan bagi-bagi template desain kepada teman-teman semua. Silahkan teman-teman akses. Saya akan sharekan linknya kepada teman-teman semua. Itu ada satu, terus yang ini lagi ada satu. Oke. Ini free ya, jadi teman-teman silahkan setelah ini, silahkan disimpan linknya, bisa teman-teman akses setelah kita selesai webinar kali ini. Baik. Cara aksesnya bagaimana, Kak? Oke, kita coba ya. Sudah terlihat atau belum tampilannya? Sudah. Oke. Jadi teman-teman silahkan klik linknya tadi. Nanti akan masuk ke halaman checkbox seperti ini. Biayanya Rp0 ya, karena ini free. Silahkan teman-teman proses. Ini terserah pakai metode pembayaran apa saja, soalnya ini juga gratis. Oke. Kita order dari sini. Dan ini hanya untuk teman-teman yang semua hadir yang akan dapat. Yang tidak hadir, mohon maaf, tidak dapat. Nah, ini saya sudah sudah login. Jadi silakan teman-teman masuk pakai akun yang sudah teman-teman semua daftarkan ketika mengikuti webinar kali ini. Jadi silakan. Saya akan cek member area-nya.
Untuk yang satunya sama ya tata caranya, step by step-nya silakan proses. Loginnya pakai akun yang sudah teman-teman semua daftarkan. Ya. Ya, nanti akan seperti itu, teman-teman akan dapat. Oke, kita masuk ke menu akses. Nanti bisa teman-teman semua akses di bagian sini. Kan ada Best Insta Pick Free namanya. Teman-teman bisa akses lewat sini. Oke. Nah, sudah ada. Jadi silakan setelah ini teman-teman coba, silakan teman-teman semua download. Baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya dari teman-teman semua. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, nanti kita juga ada sesi tanya jawab ya. Silahkan nanti teman-teman tanyakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, untuk selanjutnya akan ada lagi nih pembicara selanjutnya yang bakal menjelaskan tentang RDM, tentang apa sih itu RDM. Dan nanti bakalan dijelaskan sama Pak Firman Kurniawan, founder dari Rumah Digital Marketer. Kita lihat ya, Pak beliau sudah online. Oke, sudah. Oke, kepada Pak Firman Kurniawan, saya persilahkan. Saya udah bisa share screen belum? Ini jadikan CEO host dulu, Kak Zainal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat, dan berkelimpahan tentunya ya. Nah, barusan kita sudah dengar tentang bagaimana bagaimana cara mendesain konten Instagram yang menarik dari Kak Rifki tadi ya, dan penjelasannya detail banget, di mana ada teori-teorinya juga beserta contoh-contoh yang dijabarkan ya. Contoh-contoh desainnya. Jadi sebenarnya di fitur Canva itu kalau mau saya review sedikit lagi, saya bakal review boleh ya. Review sedikit. Oke. Sebentar. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Nah, di Canva itu sebenarnya kan ada banyak sekali desain yang bisa teman-teman manfaatkan. Cukup dengan online. Jadi di Canva itu boleh melalui smartphone. Jadi bisa dengan smartphone-nya ada aplikasi Canva tinggal diinstal atau via PC, laptop maupun tablet gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih misalnya dia ada yang tanya tentang Instagram Stories, ukurannya berapa, nggak usah pusing. Langsung aja klik ini di desain, pilih Instagram Story. Nah, di sini udah banyak sekali contoh-contoh Instagram Story yang bisa teman-teman dapatkan. Kalau tadi kan Kak Rifki contohkannya dari blank ya, karena memang Rifki itu kan jagonya desain dari awal gitu ya. Nah, kalau di Canva teman-teman sebenarnya bisa juga pilih langsung template yang sudah tersedia. Nah, contoh misal teman-teman bisnis makanan gitu ya. Nah, pilih aja langsung yang desain makanan gitu ya. Seperti ini, nanti fotonya tinggal diganti. Misal tadi apa, parfum. Coba kita cari, anggap ini aja sebenarnya bisa jadi parfum gitu ya. Tinggal dicari di foto tadi, kita ketik parfum.
parfum. Jadi ketiknya pakai bahasa Inggris. Nah, tinggal diseret, diganti ke fotonya nanti ya. Sebentar, saya lihat ini foto. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal diseret. Jadi sudah tersedia nih, terus ditaruh ke send to back gitu ya. Nah, kalau mau sell tadi tinggal ganti teksnya ini. Nah, kalau mau tambah desain gimana? Tinggal plus lagi, ini mau desain yang mana, kembali ke template, pilih lagi template-nya yang sudah tersedia. Jadi nggak harus desain dari awal, jadi bisa ambil dari desain yang sudah tersedia. Misal contoh lagi ini misal gitu kan, untuk bikin desain. Nah, ini tinggal ganti fotonya ini dengan foto parfum tadi ya. Nah, ini misal ini tarik. Nah, ini tinggal kasih misal sell tadi ya. Sell 20%. Seperti itu. Jadi simple. Nah, ini untuk yang story. Kalaupun untuk yang template Instagram, teman-teman bisa juga tinggal cari aja yang Instagram. Di sini sudah tersedia banyak sekali Instagram post gitu ya. Nah, tinggal pilih template yang sesuai dengan postingan atau bisnisnya teman-teman gitu ya. Nah, tinggal cari di sini, kita cari misal, oh ini ada untuk produk gitu ya. Nah, ini juga bisa, atau ini yang sell. Nah, ini kan ada 4 objek. Di sini tadi sell-nya up to 50% off. Di sini ada foto, tinggal ganti fotonya, tinggal diseret aja. Jadi nggak perlu desain dari awal pun bisa gitu ya. Nah, tinggal diseret. Nah, jadi di sini ganti misal sell Ramadan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya mau jelaskan bahwa teman-teman tadi kan dikasih template free. Ini kan kalau desain lewat Canva. Nah, kalau template free itu nanti teman-teman itu dapat preview-nya seperti ini. Jadi kita sudah siapkan ada lebih dari 100 desain untuk jualan ya, untuk jualan. Jadi misal teman-teman jualan aksesoris ataupun hijab, kemudian ada dompet, macam-macam sini ya. Dan semua ini kan bisa diganti fotonya. Nah, ini nanti bisa teman-teman dapatkan, tinggal klik link yang barusan dikasihkan di kolom chat gitu ya. Contoh jualan sepatu. Sepatu ini kan bisa diganti dengan parfum gitu ya, kalau jualan parfum. Nah, seperti itu. Ini preview desain yang teman-teman dapatkan, dan editnya mudah banget lewat PowerPoint aja, jadi tinggal ganti gambar, kata-katanya. Seperti itu. Nah, di RDM juga sebenarnya ini adalah webinar rutin yang diadakan oleh RDM. Jadi kita setiap minggu itu bakal ada terus webinar baru yang bisa teman-teman ikutin. Dan materinya akan ganti-ganti ya setiap minggunya. Jadi kita berikan free untuk teman-teman, di mana teman-teman bisa dapatkan ilmu-ilmu daging. Nah, kalau saya nggak tahu ini sudah bisa akses atau belum. Jadi kalau teman-teman nanti sudah terdaftar di RDM, kemudian akses di menu akses itu, nah teman-teman bisa akses rekaman webinar sebelumnya gitu ya. Nah, saya nggak tahu udah dibuka atau belum. Nah, karena kemarin katanya bersyarat gitu ya untuk bisa akses webinar-webinar sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kita sudah lewat bahas tentang produk Google, kemudian bagaimana caranya menguasai Google, kemudian ada juga tentang paid traffic, kemudian ada juga tentang Instagram, optimasi Instagram gitu ya. Jadi banyak banget materi-materi yang bisa teman-teman pelajari. Di RDM sendiri itu ada kelas berbayar, yaitu kelas program reseller dan program mentoring. Jadi kita ada buka 2 kelas bagi teman-teman yang saat ini misal belum punya produk dan bingung mau jualan produk apa. Di RDM juga buka program reseller, di mana teman-teman bisa ikut di dalamnya, kemudian nanti bantu jualin produk-produk dari RDM, plus di mentoring atau dibimbing gitu ya. Nah, selama teman-teman aktif bertanya gitu ya. Nah, saat ini sudah sampai batch ke-16 kalau nggak salah, jadi pesertanya sudah hampir 400 lebih orang yang ikutan di RDM. Dan biayanya ini murah banget, jauh lebih murah dibandingkan luaran sana. Saya berani jamin apa yang teman-teman dapatkan, materi-materi yang teman-teman dapatkan insya Allah melebihi dari nilai yang teman-teman bayarkan gitu ya. Nah, contohnya saja seperti ini, misal di program reseller kita itu belajar banyak hal. Yang pertama teman-teman diajarin bagaimana mindset gitu ya, kemudian ada product knowledge-nya, dikasih marketing tools-nya, jadi ada website dan marketing tools yang bisa teman-teman dapatkan. Kemudian ada modul tentang persiapan memulai bisnis online, kemudian kelas produk Google, local business optimization, kemudian cara membuat landing page. Nah, di saat pandemi ini kan orang serba online. Nah, penting banget kalau teman-teman bisa punya keahlian untuk membuat landing page dari produknya teman-teman. Kalau bosan punya produk parfum, nah keren banget kalau bisa dibuatin landing page-nya. Dan di sini teman-teman diajarin caranya gitu ya. Beserta sudah ada template landing page jualannya. Jadi teman-teman tinggal copy paste, tinggal ganti foto produk dan kalimat-kalimatnya.
Kemudian ada tentang SEO, jago marketplace, Instagram marketing, kemudian copywriting, WhatsApp marketing, paid traffic, dan lain sebagainya. Dan ini akan terus bertambah. Memang kita baru migrasi ke program terbaru ini, jadi bertahap materinya, tapi insya Allah semuanya rata-rata sudah bisa diakses, kecuali materi tentang paid traffic, baru ada 2 konten, WhatsApp marketing juga. Nah ini nantinya teman-teman bisa dapatkan. Seperti di program mentoring itu sama. Kalau program mentoring ini adalah program di mana kalau teman-teman belum punya produk, sudah punya produk, kemudian pengen dibimbing secara intensif, bagaimana mengoptimalkan bisnisnya melalui online atau digital marketing. Nah, nanti bisa bergabung di sini. Nah, bagaimana cara bergabungnya, teman-teman nanti akan dihubungi melalui WhatsApp, ataupun nanti di kolom chat itu akan dikasihkan link tentang detail tentang program reseller dan program mentoringnya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin dari saya, nanti kita bakal tanya jawab lagi di kolom chat kalau teman-teman ada pertanyaan, pengen lebih detail, ataupun berkenan tentang program desain Instagram tadi. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Baik itu tentang desain konten tadi atau tentang program-programnya RDM, itu boleh, silakan teman-teman tanyakan ya. Yuk silakan, mumpung masih ada waktu nih. Oke, apakah mau bertanya langsung? Boleh, atau mau via chat juga boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya. Nah, saya mau nanya nih soal RDM. Saya rasa tadi bagus banget ya untuk membantu buka juga lapangan pekerjaan baru kan dengan kondisi seperti ini juga kan. Nah, yang saya sendiri masih bingung untuk kita bisa bergabungnya itu arahan-arahannya di mana bisa dapat gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Sudah, cukup, terima kasih. Oke, siap. Oke, di kolom chat juga sudah ada. Oke. Apakah aksesnya seumur hidup? Kemudian pembuatan video untuk promosi produk apakah ada? Oke. Saya persilahkan kepada Pak Firman untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Jadi tadi apa tadi? Detailnya bagaimana cara daftar. Oke, nanti di kolom chat ini akan dikasihkan linknya. Kak Zainal atau Kak Rifki boleh kopikan linknya, kemudian taruh di chat. Nah, nanti teman-teman bisa buka link tersebut, nanti akan ada penjelasan detail bagaimana cara bergabungnya. Kemudian aksesnya seumur hidup, yes, aksesnya seumur hidup. Jadi kuncinya cuma satu, teman-teman bergabung, kemudian mempelajari semua video yang ada di member area. Kemudian kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke mentor-mentor yang sudah tersedia di RDM, baik melalui grup maupun di Japri, gitu ya. Insya Allah mereka semua bersedia untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, seperti itu. Semudah itu sebenarnya. Jadi kalau sering komunikasi, insya Allah sering dapatnya gitu ya. Nah kemudian bagaimana? Apakah ada pelatihan pembuatan video untuk promosi produk? Yes, sebenarnya ada. Jadi di RDM itu saya share lagi ya. Share lagi sebentar. Jadi di RDM itu sebenarnya banyak produk digital lainnya selain program reseller dan program mentoring. Itu ada berbagai produk sebenarnya untuk kalau video itu kan masuknya di template. Nah, di sini kita punya template untuk promosi produk namanya sebentar. Best Dash Video, nanti juga akan dikasihkan linknya. Jadi itu kumpulan template untuk bikin video melalui PowerPoint. Jadi cukup dengan PowerPoint sudah tersedia template-nya sehingga teman-teman sudah bisa bikin video promosi yang menarik cukup dengan PowerPoint saja. Nah, itu juga ada free-nya. Nanti teman-teman boleh kasihkan Kak Zainal untuk link free-nya Best Dash Video. Nah, itu nanti bisa teman-teman register di sana, kemudian klik akses, nanti silakan download template-nya, ada kemungkinan ada 3 template video yang bisa teman-teman pakai ya, untuk sementara. Kalau versi full-nya, tentunya jika bergabung di RDM, bakal dikasihkan yang versi full-nya. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan?
Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Nah, itu di kolom chat sudah saya tuliskan ya linknya untuk program reseller itu bisa diakses di rumahdigitalmarketer.com. Untuk program mentoring itu juga ada linknya rumahdigitalmarketer.com miring program strip mentoring strip RDM. Nanti juga akan kami chat ya via WA dan via email juga nanti untuk arahan tentang gimana cara bergabung di program reseller atau di program mentoringnya. Nah, untuk yang produk-produk digital yang lain teman-teman bisa lihat di kelas online ya. Jadi bisa langsung teman-teman beli di sana kalau misalkan mau beli yang lain. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Mau bertanya mengenai produk itu yang dijual produknya dalam bentuk pelatihan atau dalam bentuk fisik atau apa gitu, belum paham soalnya. Oke. Ini sekalian menjawab yang di chat ya. Jadi kalau jadi reseller produknya apa saja yang bisa kami bantu jualkan ya. Jadi yang pertama, RDM ini kan sebagai rumah digital marketer di mana kita bekerja sama dengan beberapa supplier. Nah, saat ini ada supplier kecantikan dan kosmetik ya. Jadi ada kosmetik, terutama kosmetik. Jadi ada untuk serum, kemudian ada deodoran, macam-macam. Nanti teman-teman bisa lihat di katalog produk. Mungkin juga nanti di WA akan diblast katalog produk yang dipunya oleh RDM. Kemudian kita juga coming soon sudah ada supplier yang pengen masuk yaitu produk diet ya sekaligus kolagen. Kemudian ada sebentar kemarin peptide ya, soya peptide juga mau masuk. Kemudian serum, brightening serum, jadi untuk biar glowing mukanya. Itu kan memang pasar yang lagi menarik banget. Nah, itu nanti yang akan dimasukkan di RDM. Tapi saat ini sudah tersedia seperti hand body, lotion gitu ya, kemudian deodoran, kemudian nanti lihat di katalog produknya yang lengkapnya. Tapi coming soon, produk bagus banget yaitu kolagen dan soya peptide. Yang ini bakal jadi produk unggulan di RDM dan terus akan bertambah ya, karena memang kita konsepnya bertumbuh sama-sama gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan kalau misal member RDM mempunyai produk yang bagus, kemudian kualitas bagus, perizinan sudah lengkap, itu bisa dimasukkan di RDM. Nanti kita bisa bicara lebih detail di belakang. Seperti itu. Oke. Mukaflah Sution, apakah mau bertanya? Yang lain? Silahkan. Itu juga ada linknya ya untuk katalog produk. Siapa tahu teman-teman mau lihat-lihat, ada di rdmproduct.store. Itu ada beberapa produknya di sana. Bisa teman-teman cek nanti. Oh ya, dan produknya juga tidak hanya produk fisik, jadi kita juga ada produk digital ya, seperti program reseller dan program mentoring ini nanti ada affiliate-nya, jadi teman-teman bisa bantu promosikan juga, di mana teman-teman bisa dapat komisi 50% untuk produk digital. Jadi produk digital semuanya yang ada di RDM itu ada affiliate-nya, jadi teman-teman bisa bantu promosikan dan semuanya komisinya 50%, baik itu dari program mentoring, program reseller, maupun kelas-kelas online lainnya seperti kelas landing page mastery, kemudian bagaimana buat biodata yang menarik, kemudian desain-desain Instagram yang menarik, itu semua produk digital yang ada di RDM, itu semua bisa teman-teman bantu penjualannya sebagai affiliate, dan komisinya 50%. Seperti itu. Oke. Next question, kalau tidak ada, maka kita cukupkan. Mungkin nanti Kak Zainal sama Kak Rifki boleh juga masukkan WA di kolom chat. Jadi bagi teman-teman misal yang mau bertanya lebih lanjut, bisa follow up langsung di WA-nya Kak Zainal atau Kak Rifki. Ini mereka akan bantu jelasin detailnya melalui WhatsApp
Nanti di WhatsApp boleh via by phone ataupun feed call gitu ya. Ataupun chat boleh, silakan. Oke. Oke, untuk WA ya. Nah, kalau misalkan mau tanya-tanya, bisa WA ke sana atau ke yang tadi nge-blast teman-teman linknya, link webinar ini, bisa tanya-tanya ke sana tentang program reseller, program mentoring, dan lain-lain. Silakan teman-teman tanyakan. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nggak ada? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.